mata kuliah ini ya, di mata kuliah ini saya mendapat tugas untuk di bagian pendekatan multi interdisipliner bidang biotik ya. Tapi saya di sini saya selalu bilang saya itu tidak mau kalau untuk S3 apalagi lingkungan hidup, saya tidak mau berteori. Karena yang kita butuhkan di sini tidak mungkin saya mau tanya lagi Ibu apa arti biotik, Bapak Ibu saya mau tanya apa arti biotik, apa abiotik, apa itu kan tidak mungkin lagi buat kita belajar yang demikian. Karena kalau kita sudah S3 itu kita hanya bagaimana filosofinya, bagaimana konsep apa yang akan kita lakukan dan apa yang bisa kita rekomendasikan. Sebenarnya kuncinya di situ. Ini hanya kita refreshing kembali ya, mengingat-ingat sajalah bahwa kita di lingkungan hidup ini kita ada ini, semua ada. Dan saya kebetulan dapat bagian ini. Ini saya sana dulu ya. Kelihatan ya? Malah hilang. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya belum profesor ya, Bu Dian dan teman-teman. Saya jadi risih. Sebenarnya sih pemicu ya, motivasi, tapi bagaimana ya? Terlalu ribet. Jadi ya berharap saja. Jadi kita kembali lagi ya. Jadi bagian saya ada di sini, biotik. Tapi kalau kita mau berbicara masalah lingkungan hidup, mau biotik, mau abiotik, mau bicara kultur, sosial ekonomi, itu pasti tidak akan terlepas ya. Kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari ini. Tidak mungkin kita hanya di sini, tidak mungkin juga kita hanya ada di sini. Begitu juga ini kita tidak akan terlepas. Sosial ekonomi lebih-lebih ya. Jadi tinggal bagaimana kita Bapak Ibu saya kira lebih paham ya memaknai keseluruhannya ini. Kita lihat nah ini tadi sambungan dari tadi. Biotik sama abiotik itu tidak mungkin mau dipisahkan. Kalau kita lihat biotik sama abiotik tidak akan mungkin karena dia ada di dalam satu ekosistem. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sudah tahu yang dibilang ekosistem, walaupun di dalam ekosistem itu ada juga yang yang dinamakan cyanobacteria tapi saya kira dia merupakan bagian dari biotik dan berkaitan dengan abiotik karena ini juga tidak akan mungkin bisa berkembang tanpa ada yang dari sini, tanpa ada yang dari sini. Jadi ini satu kehidupan kita di dalam bumi ini. Ini cuma sekedar mengingat-ingat karena ini tidak akan mungkin saya mau kasih ujian yang demikian. Nah ini juga biotik. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu ya kalau misalnya abiotik apa yang masuk di dalam abiotik itu apa saja, kemudian yang masuk ke dalam biotik itu apa saja. Nah itu semua ada keterkaitannya di dalam ekosistem ini. Jadi kita saya kira Bapak Ibu yang ada di dalam dunia lingkungan hidup ini hal yang biasa ini. Kemudian kita fokus ke biotiknya. Jadi ada di sini mau tidak mau ada ini semuanya ada. Dan ini pun kalau berbicara masalah ini tidak akan mungkin biotiknya. Nah, makanya kita saya hanya ingin mengajak kembali Bapak Ibu untuk melihat-lihat mengenai apa biotik. Saya kira ini semuanya sudah biasa ya dari kita. Yang disebut dengan intraspesies, interspecies.
spesies di lingkungan biotik. Ada yang disebut dengan autotrop. Nah, ini yang autotrop, yang sejenis ini semuanya juga tetap butuh abiotik ini mereka. Kemudian yang heterotrof ini semua juga tetap akan membutuhkan, pada saat berkembang mereka tetap butuh juga abiotik. Jadi walaupun kita berbicara biotik, tapi kita tidak mungkin kita akan mengabaikan abiotik. Nah, ciri-ciri daripada komponen biotik, saya kira ini ada semuanya ya, Bapak Ibu bisa tahu, dia bisa tumbuh, bernapas, berkembang biak, melakukan ekskreasi, makan, minum, beradaptasi, semuanya deh. Saya kira ini sebenarnya saya kalau mau ngajar biotik itu saya lebih banyak ke diskusi sama Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kasih tugas, kita cuma lihat aja komponen-komponennya, kemudian ini yang produsen, konsumen, dekomposer, baru kita apa? Kalau menurut Pak Kaprodi ya, Pak Prof. Emal itu binatang apa ini MIT? Saya kira Bapak Ibu sudah kemarin diterangkan binatang apa ini MIT, kata Pak Kaprodi. Jadi kita lihat kenapa, karena ini adanya ini sehingga ya Pak Kaprodi saya kira ini sudah menerangkan ini potensi dan pemberdayaan manusia melalui pendidikan, pandangan dunia, distribusi sumber daya harmonis, agregasi manusia. Nah, kenapa kita harus melakukan kolaborasi atau multidisiplin dan interdisiplin? Nah, karena ini banyaknya riset yang jatuh di persimpangan beragam disiplin ilmu ini ya, yang anunya di kita ya. Kemudian menjembatani disiplin ilmu yang terfragmentasi bisa berperan dalam membela kebebasan akademik, kreativitas, kontribusi. Ini saya kira Pak Anu juga sudah menerangkan ini ya, Pak Kaprodi. Ya, banyak permasalahan intelektual, sosial, dan praktikal memerlukan pendekatan interdisiplin, pengetahuan dan riset interdisiplin juga berguna akan meningkatkan akan idealnya kesatuan. Nah, ini semuanya sebenarnya semakin lama kita dituntut untuk semakin mengembangkan bagaimana kita, karena kita tidak mungkin hanya di dalam lingkungan. Kalau kita berbicara lingkungan hidup itu hampir semua link kita bisa masuk. Bukan hampir semua ya, semua kayaknya. Karena tidak ada yang akan lepas kalau kita berbicara, makanya ada bagaimana kita untuk bisa saling berkolaborasi. Nah, makanya pendekatan ini kita lihat di sini ada biotik, di sini bagaimana. Kemudian makanya terakhir saya hanya ingin Bapak Ibu bagaimana mengaitkan ini. Saya hanya untuk tugas pertama ini mungkin saya hanya ingin meminta Bapak Ibu untuk membuat tugas bagaimana pendekatan daripada multi dan intertransbiotik ini terhadap fenomena apa yang terjadi di Indonesia sajalah dulu. Kalau kita mau berbicara secara global itu sudah terlalu luas. Misalnya banjir bandang, kebakaran hutan. Kira-kira bagaimana? Silakan Bapak Ibu bisa memilih judul yang bisa Bapak Ibu bisa saling terkait antara multi ini sama biotik. Malah saya lebih senang kalau Bapak Ibu membuat tugasnya itu yang sudah mengarah ke rencana riset. Supaya Bapak Ibu tidak terlalu banyak lagi
pada saat ingin membuat satu desain riset itu tidak terlalu banyak. Ini saya kira yang untuk pekan ini dari saya ini dulu. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Izin Ibu Nancy, boleh bertanya. Kalau tugasnya kelompok apa kita Individu, Pak. individu ya? Baik. Individu supaya Bapak sudah bisa mulai mengarah ke rencana risetnya Bapak. Jadi kan pasti Bapak sekarang sudah punya rencana ya, rencana risetnya kemana. Jadi kalau Bapak sudah memang punya rencana, ya bagaimana Bapak mengaitkan apa yang sudah menjadi rencana riset Bapak itu dengan ini, bagaimana hubungan multi, inter, sama trans ini dengan biotik. Dan saya kira pasti akan ke sana arah daripada riset Bapak Ibu nanti itu, saya kira semua akan mengarah ke sini, ada hubungannya dengan ini. Izin Bu Dokter, untuk judul tugas individu ini, apakah kami langsung lokus di lokasi, misalnya contohnya saya di Provinsi Gorontalo, apakah langsung lokus atau secara Tidak global? apa-apa, makanya saya bilang tadi yang kira-kira ada kaitannya dengan rencana riset Ibu Bapak, silahkan supaya bisa langsung cepat. Kan nanti yang namanya target 2,5 tahun ya targetnya ya. Kalau bisa 2 tahun 1 hari, 2 tahun 1 minggu sudah bisa selesai. Jadi dengan Bapak membuat tugas yang saya berikan ini, itu sudah merupakan bagian dari apa yang rencana riset Ibu Bapak. Saya selalu begitu kalau saya kasih tugas dengan apa yang ada di hadapan kita, karena pasti Ibu Bapak lebih mengetahui apa yang ada di hadapan di lingkungan. Jadi memang kalau sudah lokus lebih bagus lagi kan Ibu Nancy? Iya, siap Bu. Rencananya apa Bu Nancy? Gorontalo, pariwisata? Masih ada beberapa pilihan, masih sementara dikerucutkan. Kira-kira apa yang lebih ini Bu Dokter? Tapi tadinya lebih ke limbah, lebih ke limbah daripada tongkol jagung yang selama ini belum termanfaatkan. Oh iya, bagus. Untuk apa ya? Untuk sebagai pengganti bahan energi bahan bakar terbarukan. yang fosil, energi Energi terbarukan yang ada di PLTU Anggrek, karena di sana mulai kekurangan bahan bakar yang dari Kalimantan, batu bara yang dikirim dari Kalimantan itu sudah mulai berkurang. Jadi untuk tongkol jagung itu bisa digunakan untuk pengganti bahan bakar daripada fosil kayu. Jadi itu baru rencananya Bu Dokter. Ya, saya kira itu memang bagus itu. Yang penting kan kita tahu bahwa produksi jagung di Gorontalo bagaimana, kontinuitasnya jagung yang ada di Gorontalo. Ibu Nancy juga harus pikirkan itu bagaimana ya. Soal persoalan kendalanya Bu Dokter, kendalanya kan produksi jagung meningkat, sementara kan pengerusakan terhadap lingkungan, degradasi lingkungan itu kan itu penyumbang sedimentasi yang paling tertinggi kan di penanaman kemiringan jagung 30%. Sementara kan belum ada aturan yang mengatur pada masyarakat yang menanam di 30% itu, pelarangan. Karena kalau misalnya dilarang, ya produksi jagung nanti Provinsi Gorontalo akan menurun. Ini yang masih sementara dikerucutkan, kira-kira makanya harus ada juga Bu Nancy, harus ada hitung-hitungan mengenai produksi jagung
per tahun dan kebutuhan daripada PLTU itu PLTA LTU, PLTU ya pembangkit listrik tenaga uap ya, yang di Anggrek ya. Anggrek ya Bu. PLTU. Oh dia pakai itu sudah operasi itu. Sudah lama Bu. Kan itu kan yang apa namanya yang dari PLTU Anggrek itu kan semua yang Padahal kan yang pasti kemarin bermasalah. yang di Bonepante bermasalah gara-gara Itu polusinya. sudah tidak jalan lagi, sudah ditutup. Oke, silakan dipermantap Bu Nancy. Hanya satu ada terima kasih. pesan pesan saya buat Bapak Ya. Ibu untuk membuat riset. Memang bagus kalau riset kita itu tujuannya itu memang bagus untuk kita. Cuman pesan saya jangan bikin ribet diri kita sendiri karena kita ada bukan kontrak juga sih, ada perjanjian dengan Kaprodi bahwa kita bisa selesai 2,5 tahun. Ya, karena itu memang juga dari kementerian bahwa kita tidak bisa mahasiswa kita tidak bisa terlalu lama. Apalagi ibu bapak kan banyak ada tugas sampingan, tidak fokus saja cuma untuk belajar, tapi ada kegiatan lain. Dan saya sudah rasakan sendiri bagaimana rasanya kalau kita lagi ikut pendidikan S3 dan kita juga sementara ada kegiatan kita yang luar biasa. Saya tahu persis luar biasa. Apalagi Bu Nancy di Bapeda ya, kalau saya tidak salah. Masih di Bapeda ya? Siap, masih di Bapeda Bu. Oke, semangat. Masih ada lagi yang lain? Ini Bu, Jin, bentuk laporannya Bu, PPT atau paper? Lebih bagus kalau memang biasa saya itu dari dalam bentuk PPT ya, PPT karena kalau kita punya biasanya saya sampai habis masing-masing paparan mengenai PPT rencana supaya kita bisa dapat Bapak Ibu bisa dapat masukan dari teman-teman untuk bagaimana lebih menyempurnakan rencana riset Bapak Ibu. Karena kita saling bertukar pikiran di situ, kita saling berdiskusi bagaimana memantapkan rencana disertasi Bapak Ibu. Saya lebih banyak mengarah ke situ kalau saya ngajar itu saya lebih banyak ke situ karena di samping kita berdiskusi kita bisa mendapatkan dengan secara tidak langsung apa yang kita maksud dengan hubungan multi, inter, dan trans ini. Itu secara tidak langsung kita langsung dapat di situ. Jadi kita bisa dapat ilmunya di situ dan Bapak Ibu juga sudah punya satu rancangan mengenai rencana disertasinya nanti. Memudahkan. Jadi sampai ada yang angkatan berapa itu ya? Nggak sampai berapa lama setelah kita kuliah langsung seminar proposal. Karena dari rancangan-rancangan itu beliau mendapatkan masukan-masukan, itu jadi perbaikan dan bisa langsung cepat seminar. Karena di sini kita dipacu. Di satu sisi juga Bapak Ibu juga di satu sisi punya tanggung jawab kan. Apalagi kalau yang di struktural, yang punya jabatan struktural, wow, saya sudah bisa bayangkan itu bagaimana. Ibu Dokter izin diskusi boleh? Iya, silakan. Ibu Dokter, barangkali kan teman-teman juga sebagian sudah mempunyai draft proposal, sebagian masih punya pilihan beberapa yang harus konsennya kemana gitu. Barangkali ya ini jangan sampai tugas ini menjadi beban ya buat teman-teman, jadinya malah berat gitu. Aku sih berharap
teman-teman misalkan punya proposal apapun, ketika kita tampilkan ya kita saling memberikan masukan lah, dari situ teman-teman mendapatkan apa ya, dari teman-teman lain mendapatkan support gitu. Jadi misalkan, oh tugasnya kok sampai di sini saja gitu. Mohon maaf nanti Ibu Dokter jangan menjudge, oh ini tidak mampu. Tetapi memang dari segi mungkin referensi masih belum. Teman-teman lain tuh nanti berperan gitu untuk perbaikannya. Nanti akan useful banget untuk tugas akhirnya. Demikian Ibu. Oh, kalau selama ini yang saya lakukan sama teman-teman Bapak Ibu sebelumnya, itu enggak pernah saya menjas, ini tidak bagus, ini tidak, saya enggak pernah menjas yang begitu. Apa saja yang Bapak Ibu sajikan, itu kita bahas bersama. Itu kita bahas bersama untuk bisa dijadikan satu rencana riset. Baik, itu harapan kami, Bu. Jadi kan Ya, teman-teman perlu saling support juga, Bu. Terima kasih. ya, makasih sama-sama. Insya Allah tidak akan begitu, Pak Sarlur. Ya, karena saya paham betul Ibu Bapak di sini ya tidak mungkin lagi mau berteori ini itu ya. Teori kan Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman. Mau dibandingkan dengan teori kita mau paparan ini itu, pada ujung-ujungnya nanti Bapak Ibu yang akan mengalami menjalankan yang ada di depan mata, di depan mata Ibu Bapak Ibu. Jadi saya tidak terlalu mau terikat dengan itu. Yang penting Bapak Ibu sudah ada sudah membuat tugas yang bagaimana kita bisa menghubungkan antara multi inter ini dan biotik itu sendiri. Tapi saya sangat berharap itu sudah menuju ke riset Bapak, supaya Bapak Ibu tidak terlalu sulit lagi nanti, oh ini mau bagaimana. Jadi di dalam diskusi nanti Bapak Ibu mendapatkan banyak masukan. Jadi lebih bagus lagi kan? Karena apa ya, Bapak Ibu belajar untuk mendapatkan gelar S3 ini saya tahu persis, kecuali kalau memang Bapak Ibu sebagai dosen, ya mungkin ada memang hal-hal yang perlu digali, yang lebih lokus lagi. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di struktural atau Bapak Ibu yang ada di konsultan di mana, saya kira apa ya? Yang penting kalau istilah kasarnya itu, yang penting Bapak Ibu udah ada gelar doktornya. Karena kalau mau belajar yang begini ya, saya kira dari sisi mencari pemahaman apa segala macam juga kita kayaknya sudah terlalu repot ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir Ki Pak Salur. Pak Iya, Salur dari mana? Pak Salur dari mana? saya tinggal di Bogor, Bu. Oh, di Bogor. Oh, Iya, dari itu ya, konsultan FPK. konsultan juga iya, Bu. Kebetulan eh, baik, Bu. Saya sih kemarin melihat pas apa teman angkatan 3 seminar proposal di mahasiswa dan pembimbing gitu. Jadi beliau itu melemparkan ide, kemudian dari teman-teman itu ya memberikan banyak masukan. Harapannya sih sejak dini teman-teman udah siap untuk itu sih, Bu. Terima kasih. Iya, yang banyak memang begitu, Pak. Cuman makanya di bagian saya itu kadang-kadang waktu 4 minggu tidak cukup. Malah biasa kita ambil waktu malam dan kasihan teman-teman yang dari Indonesia paling timur itu kadang-kadang di sini baru jam 11 kan mereka sudah jam 12. Nah, itu ya biasa juga tapi mereka cukup bagus juga, antusias juga mereka untuk mengikuti diskusi. Karena dengan diskusi itu kan kita semakin sadar, oh iya ini ya, oh iya ini ya, oh iya ini ya. Bukan hanya bagi pematerinya, tapi buat semua. Oh iya saya bikin ini. Makanya kadang-kadang ada juga Bapak Ibu yang wait and see. Menunggu sambil melihat, mendengar yang sudah seminar duluan, oh itu ya jadi banyak masukan buat mereka. Saya lebih senang mengajak ke sana, Pak, Bapak Ibu. Karena saya pikir kalau saya mau gali lagi teori-teori, kecuali ya kalau kita berbicara filsafat mengenai apa, apalagi kalau mau berbicara mengenai undang-undang, itu semuanya Bapak Ibu pasti sudah di luar kepala semuanya.
Ada lagi Pak Yohan? Saya lihat Pak Yohan mau itu. Ya, terima kasih. Pak Yohan dari mana Pak Yohan? Papua ya? Di Waropen, Papua. Papua ya. Latar belakang dari S2 Perikanan dari Unhas juga. Dari Unhas juga. Oh, mantap. Oke. Silakan Pak Yohan, apa yang mau bisa didiskusikan? Iya, jadi ini menyangkut tadi Ibu sampaikan bahwa kami juga sudah harus siapkan, kami punya penulisan untuk menghadapi nanti untuk disertasi. Jadi mungkin ini gambaran saya Ibu, saya S2-nya kan menyangkut, saya ambil dari persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan pelestarian hutan mangrove. Nah, latar belakang karena saya di Waropen ini kan lebih dominan hutan mangrove. Hutan mangrove. Jadi saya lebih cenderung untuk meneliti tentang manfaat dan apa isi di hutan mangrove itu. Bagus tuh Pak. Lingkungan mangrove. Ya, lingkungan mangrove. Ya, nah, di situ juga banyak hubungannya dengan biotik di situ kan Bapak? Iya. Bapak di apa birokrasinya? Ya, birokrasi saya di Dinas Perikanan, Bu. Kabupaten. Kepala dinas ya? Kepala bidang. Oh, kepala bidang. Saya Kabid Kelembagaan SDM. Kan rencana pasti akan jadi kepala dinas Bapak. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Lebih bagus lagi Pak supaya linear kan anunya. Iya. Ilmu yang Bapak dapat. Iya. Cuman mungkin yang S2 mungkin Bapak baru skala kecil yang Bapak teliti ya, Bapak sudah di S3 Bapak sudah sudah lebih besar lagi, sudah lebih luas lagi. Tapi yang kalau S3 itu kan kita lebih banyak mengarah ke kebijakan. Ya terserah itu kebijakan apakah mau dimanfaatkan oleh pemerintah setempat, tapi paling tidak kita sudah ada hasil kita yang bisa kita berikan kepada pemerintah setempat. Iya. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Yohan. Tetap semangat. 2,5 tahun, 2 tahun lebih. Jadi lebihnya mau 1 hari, 2 hari, yang penting dia 2 tahun lebih. Semangat Bu. Ya. Bisa selesai. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Joko? Ada yang mau didiskusikan, Pak Joko? Tidak, Bu. Tadi yang pertanyaan laporan tadi sudah saya sampaikan tadi. Oh, ya sudah ya. Oh, iya sudah tadi. Ya. Oke, baik. Masih ada lagi? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu Sisilia ya? Iya, Bu. Ya, Ibu dari mana, Bu? Dari Pemprov, Bu. Dari Makassar. Oh, di Makassar. Oke. Ya. Bu, ini tugasnya kebetulan tadi saya ada WA langsung Ibu. Saya ketua kelas dari kelas B, Bu. Oh, ini yang kelas B. Ya. Iya. Ini tugasnya nanti dikumpul jadi satu atau gimana, Bu? Kalau kayak biasanya saya kemarin itu kan kita tidak sampai 34 ya. Tidak sampai 34, hanya satu kelas. Jadi itu kita habis paparan semua. Jadi kalau semuanya sudah selesai paparan, saya enggak kumpul lagi. Oh gitu. Tapi kalau ada yang kayak kemarin itu karena 30 lebih juga, yang 40-an kalau nggak salah kemarin, jadinya 2 kelas digabung seperti ini sekarang. Akhirnya ada beberapa yang tidak sempat paparan. Jadi dikumpul melalui ketua kelasnya masing-masing. Oh iya. Itu sebagai modelnya Google Form kah tuh Bu, atau bagaimana, atau di email Ibu saya kirimin atau bagaimana Bu anunya? Bisa pokoknya digabung satu kali apakah Ibu bikin di dalam Google Form-nya Ibu atau di apa, terus enggak apa-apa Ibu langsung ke WA saya karena saya orang jarang buka email. Oh ya, baik Bu.
Itu Iya. mungkin Bu ya, makasih. Oke, sama-sama Bu Sisilia. Kayaknya Bu Sisilia kita pernah ketemu ya. Di Ibu sudah mana? lama ya, masih zamannya Pak Tamsil. Oh, iya Pak Tamsil. Ibu pernah Saya kan pernah jadi Kepala Badan Lingkungan Hidup dari Oh Gorontalo. gitu. Ya, ya. Mungkin asesmen ya Bu ya. Enggak. Oh iya, waktu itu kita masih ada zaman air. Lupa saya. Karena saya sudah berapa tahun ya tinggalkan Gorontalo. Biasanya kalau dari luar begitu, saya itu sering ketemunya nanti pada saat kegiatan asesmen Ada bukan? ya, ada Iya, kegiatan-kegiatan di luar. Pernah kita ya, iya, kayak rapat-rapat koordinasi. iya. Makanya Ataukah ada Lapim 2 yang khusus untuk kepala-kepala OPD itu saya juga dulu kan saya di BPSDM Bu, Pemprov. ya saya Jadi waktu itu saya PIM 2-nya di sini di Makassar. oh ya mungkin di situ ketemunya Hmm, Bu. Iya. Iya. Baik Bu, terima kasih Ya, banyak atas sama-sama. informasi. Masih ada lagi, Bu Bapak? Bu izin Bu bertanya. Silakan. Bu Junartin, silakan. Dari mana, Bu Jun? Dari Kendari Bu. Wah, Kendari. Kendari di UHO ya, Bu? Ya siap, benar Bu. Oh, di UHO di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Bu. di sana gabung ya, Kehutanan dan Ya, Ilmu Lingkungan. ya. Oke, silakan Bu Jun. Anakku Ya. barusan ke sana itu Bu Jun. Oh Baru iya, seminggu. Masya Allah. Baru seminggu anakku ke sana, dia alhamdulillah dia lulus jadi dosen di sana. Oh di fakultas apa Bu? Peternakan. Oh iya ya, kayaknya nggak jauh itu dari FHIL Bu. Iya, dia belum ada SK sih, tapi karena Iya iya. sudah sering Iya. ditelepon sama Pak Bain, Heeh. jadi dia Sabtu kemarin dia bilang, Mama saya pergi aja dulu, observasi aja Oh, dulu di sana, Nak. siap. Mungkin bisa Dia kontak-kontak. minta Siap, tolong dipantau-pantau siap, aja Bu Jun, siap. karena dia masih masih single, Iya. masih masih Siap, Bu. gadis juga, Siap. masih ya badannya aja yang besar tapi anunya masih ya yang namanya anak bungsu ya. Jadi Ya Bu, nanti tak coba kontak-kontak Bu. iya, kalau Bantu. Iya. Benar. Ya Bu, ini mau bertanya Bu, kan ya saya silakan Bu Jun. backgroundnya kan kimia. Oh Terus iya, ya saya kan saya memang penelitian S1 S2 untuk produknya itu memang untuk lingkungan, tapi untuk pembahasan secara menyeluruh itu saya lebih banyak ke senyawa kimia. ke reaksi-reaksi kimianya. Saya juga kemarin pas masuk itu ada judul yang katanya Pak waktu wawancara itu agak lebih cenderung ke kimianya gitu loh. Saya ada beberapa judul yang sempat dikasih, tapi saya kurang yakin Bu, apakah memang ini sudah sesuai dengan sesuai dengan ilmu lingkungan atau jangan sampai ini juga masih terlalu ke kimia-kimiaan. Jadi saya mau mau share sama Ibu beberapa judul mungkin bisa diidentifikasi Bu atau mungkin bisa Oke, diarahkan iya. ini yang bisa ini yang masih bisa masih bisa diteruskan atau ini yang sudah kayaknya terlalu ke kimianya. Mungkin itu Bu, mohon bimbingannya. Oke, silakan Bu Jun, enggak apa-apa. Ibu, saya punya nomor WA saya mungkin ada semua, Ya, di Ibu Dian ada, di ya Ibu baik Bu. Andi Dian. Enggak apa-apa Bu Jun. Siap. Ya, Makasih Bu. yuk sama-sama. Masih ada lagi? Pak Yohan masih ada mau ditambahkan Pak Yohan? Iya. Selamat sore Bu, dari Pak Felis di Timor Leste. Iya. Oh, silakan Pak Izin Felis. Ya, izin bertanya Bu. Pak Untuk Felis tugas ini mulai di ya. Timor Leste. Untuk Iya. tugas ini mulainya minggu depan ya Bu. Iya, kalau ada yang sudah siap untuk tampil pekan depan, nggak apa-apa, lebih bagus. Sebenarnya tampil duluan itu lebih bagus. Tampil duluan itu kenapa lebih bagus tampil duluan? Karena
banyak masukan nanti. Kan masih anget-angetnya, masih banyak yang kasih masukan, Pak. Lebih bagus. Oke, Dok. Bapak Terima fokus kasih, kemana Bu. nanti, Pak Felis? Saya waktu wawancara saya dengan Prof. Emil dengan Prof. Itu kita melihat perubahan iklim tropis terhadap adaptasi ekologi petani itu terutama dia kaitannya ke perkebunan kopi. Karena sementara ini kan saya bekerja di perkebunan kopi. Ada Dengan yang petani angkatan pertama juga, kalau saya tidak salah saya kopromotornya, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya dari Timor Leste juga loh Pak. Anu juga mengenai kopi, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya juga. Mungkin Pak Angelino ya. Ya? Evangelino. Mungkin Pak Evangelino. Iya, barangkali kalau saya lupa saya, karena beliau angkatan pertama kalau nggak salah. Iya, pertama ke kedua? Pertama. Oh iya. Jadi lokusnya apa Pak? Di kopi apa yang Bapak mau kembang Itulah ya, produksi kopi. Jadi dengan adanya perubahan iklim, ya iklimnya jadi terjadi berdampak terhadap produksi kopi di Timor Leste. Oh iya, lebih bagus lagi kalau Bapak membuat bagaimana bisa memanipulasi iklim untuk memperbaiki pertumbuhan, tidak akan dipengaruhi oleh iklim lain. Bagaimana kita memanipulasinya, Pak? Terima kasih. Kan sekarang ini kan semua bisa dimanipulasi, Pak. Iya. Oke, Pak Felis, semangat ya Pak Felis. Jangan sampai seperti temannya yang angkatan pertama loh, Pak. Sampai sekarang Baik. waktu ditunjuk, saya tidak tahu apakah sudah atau bagaimana. Dan juga, rupanya di Timor banyak kopi ya Pak? Produksi kopinya bagus. Ya, di Timor Leste penghasil komoditi kopi jadi andalan ekspor untuk produksi pertanian, produk pertanian. Produk pertanian ya, bagus itu Pak. Ya. Jadi kopi kita kopi organik. Sudah terkenal di luar kalau nggak salah kan Pak kopinya? Iya betul. Kita setiap tahun melakukan ekspor ke Amerika, ke Eropa dan ke Australia, New Zealand. Ya kemarin itu Pak siapa itu begitu juga. Tapi bukan ke iklim. Kalau Pak yang kemarin itu bukan ke iklim. Pak Lucio mungkin ya. Semangat Pak. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Tetap semangat Pak. Masih ada lagi Ibu Bapak? Izin Bu Dokter, Olis Bu. Ya. Izin Bu, Olis Bu. Oke, silakan. Oh, Pak Olis. Olis Bakari. Silakan Pak Olis. Izin saya matikan videonya Bu, lagi bawa kendaraan tapi izin bertanya Bu. Oke. Ya, Pak Olis di dinas mana Pak Olis? Pak Olis ini. Saya di Bapeda Bu, izin. Bareng Ibu Nancy. Bapeda dengan Ibu Nancy. Saya Bu, siap. Oke. Ya, Bu. Silakan Pak Olis. Bu, saya itu kemarin sudah ada rencana proposal terkait untuk pemanfaatan limbah B3 Bu untuk menjadi bahan baku. Limbah apa Pak Olis? Limbah B3 Bu. Limbah B3 dari? Dari beberapa limbah B3 itu banyak Bu yang ada di sekarang yang saya coba ini, terutama dari limbah medis Bu, izin. Lalu kemudian juga dari beberapa limbah bisa dijadikan bahan baku untuk salah satunya material untuk bahan material arsitektur atau mungkin yang keduanya sebagai bahan bakar industri Bu, izin. Itu bagus juga supaya tidak daripada dibakar percuma. Siap Bu, ya. Saya kira bagus itu di saja. Terus tapi harus ada perlakuan kan itu Pak Olis?
Betul Bu, untuk yang utamanya limbah medis itu ada perlakuan tersendiri memang Bu. Ya, apalagi limbah medis. Iya Bu, karena memang di kita sekarang Bu, limbah medis yang ada di Gorontalo ini saya rasa kan banyak yang tidak terkelola dengan baik, utamanya dari beberapa rumah sakit yang ada di Gorontalo, lalu kemudian puskes dan pasienkes yang lainnya juga Bu. Kebetulan saya tadinya dari rumah sakit Bu, kemudian pindah tugas ke Bapeda. Bagus itu Pak Olis, karena kemarin waktu saya bertugas sebagai Kepala Badan Lingkungan itu, rata-rata rumah sakit di sana nilai anunya itu masih hitam, pengelolaan limbahnya. Iya benar Bu, betul Bu. Ya, jadi nanti Pak Olis yang bisa kalau memang bisa, bagaimana caranya kita mengedukasi para pekerjanya di sana. Kemudian kalau memang ada solusi, lebih bagus kalau bisa dimanfaatkan. Oh, baik Bu. Saya tadinya 2 Bu, tadi itu terkait limbah B3, lalu yang kedua itu terkait ini Bu, terkait bagaimana hubungan antara saya kan juga sipil Bu, sipil. Jadi saya mau coba kolaborasi antara bangunan desain sipil dengan lingkungan. Cuma saya pikir ya lebih tertarik ke limbahnya Bu, makanya saya bertanya mungkin kalau ke arah sana mungkin lebih baik Bu, ke arah limbahnya. Iya, kalau saya memang saya cukup interest ke limbah itu karena saya sendiri yang ngalamin waktu di sana, di limbah itu. Rumah sakit yang besar pun di sana masih itu. Betul Bu. Masih hitam. Iya, benar Bu. Jadi mungkin Pak Olis ya bisa mencarikan solusinya. Bagus itu Pak Olis. Baik Bu. Saya support. Baik Bu, terima kasih. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Yo, salam buat teman-teman di sana. Kepala Bapedanya sekarang siapa? Pak Budianto Bu. Budianto kembali lagi Pak Budi. Iya, masih PLT Bu. Kemarin beliau kan PSDM, jadi masih Pak Sofian yang tadinya Kepala Bapeda sudah jadi Sekda Bu. Jadi masih ya. Jadi beliau jadi PLT ya, Pak Kaban, Pak Budi. Oke. Jadi megang dua Bu, BPSDM dan siap Bu, nanti saya sampaikan salamnya Ibu ke beliau. Iya. Ajak juga mereka untuk ambil S3 di lingkungan hidup. Siap Bu. Kemarin beliau yang ngasih dukungan Bu, waktu pada saat rencana mau kuliah, beliau ngasih dorongan dukungan juga Bu. Bagus. Oke Pak Olis. Kira demikian Bu, terima kasih kembali Bu. Yuk sama-sama. Pak siapa ini Pak? Mau disampaikan Pak Dosrey apa ini? Ya ada Bu, Bu dari Timor Leste ya. Iya, Timor Leste juga. Dipanggilnya Pak apa? Pak Dos, Pak Reyes, apa Pak? Pak Reis. Biar Pak Reis ya. Dipanggil Pak Amin Reis, biar nggak lupa. Ya, ini Bu. Atau Dos. Ini saya mau konsultasikan dengan saya punya. Ini judulnya itu saya ambil studi kasus teknologi konservasi tanah dan air berdampak pada pembangunan lingkungan hutan di daerah aliran sungai. Itu kira-kira gimana Bu? Apa anunya tadi Pak? Memang daerah aliran sungai ini kan masalah besar ya buat kita di lingkungan hidup. Itu. Jadi Pak Res mau bikin apa? Studi kasus. Studi kasusnya terus ada solusinya? Solusinya itu kita lihat pengaruh dari konservasi tanah itu terhadap terhadap hutan yang ada di DAS itu sendiri Bu. Sekarang sudah termasuk kritis ya DAS-nya? Iya, DAS-nya sudah kritis. Selain itu apa lagi Pak Res yang rencananya? Cuma satu?
sementara cuma satu ini, tapi saya kalau bisa diganti, nanti saya mau cari judul lain lagi. Kalau memang itu permasalahan yang ada di daerah Bapak, saya kira memang lebih bagus Bapak fokus ke sana supaya bisa menjadi salah satu rekomendasi buat pemerintah setempat. Karena memang tujuan kita sebenarnya apa yang kita akan lakukan riset-riset di S3 itu sebenarnya tujuannya itu mengarah ke kebijakan buat pemerintah setempat terutama. Kalau bisa ya pemerintah yang sampai ke pusat sih bagus, tapi yang setempat aja, masalah lingkungan di lingkungan kita setempat kita aja begitu banyaknya. Sementara banyak hasil-hasil riset juga yang kadang-kadang belum juga termanfaatkan dengan baik. Belum menyentuh. Ya, siapa tahu Bapak Reis bisa membuat satu kebijakan, bisa Bapak rekomendasikan. Ya, Bu. Ya. Fokus aja ke situ Pak, supaya Bapak bisa mencari apa saja yang bisa Bapak lakukan di sana dengan kasus-kasus yang ada. Oke ya, terima kasih Bu. Data-datanya aja Pak, data-data yang dilengkapi data-datanya Bapak dari kayak pemerintahan atau apa Pak? Iya, dari pemerintahan. Ya, apalagi Bapak dari pemerintahan. Ya. Bapak harus ada satu kebijakan yang bagus yang Bapak buat. Iya Bu. Di anu aja Pak, dirancang aja, lebih bagus itu. Untuk perbaikan daerah kan? Betul. Baik. Pak Olis masih on anunya Pak Olis. Masih mood. Masih ada mau ditambahkan Pak Olis? Kirain masih ada. Masih ada lagi? Kita sudah masih ada Bapak Ibu? Ada Bu. Silakan. Saya Sanchez dari Timur Leste. Oh banyak ya dari Timur Leste ya? Mantap. Ya lumayan. Pengen ke sana deh kalau begitu, kalau banyak nanti di sana. Ya silakan. Katanya ada 5 orang Bu. Ada 5 orang. Ada 5 orang ya? Ada 5 orang ya. Angkatan ini. Lumayan deh kalau saya ke sana bisa rame-rame ke Timur Leste. Nggak perlu itu. Banyak guide nanti kalau saya ke sana. Nanti bisa merasakan kopi Timor Leste. Ya. Kebetulan saya pecandu kopi. Bagus. Ini Pak Felis itu apa namanya? Berhubungan langsung dengan kopi-kopi organik itu. Itu bagus Pak, kopi organik. Pasti laku sekali itu Pak ya di luar negeri. Aromanya bagus. Apalagi kalau difermentasi loh Pak, kopinya. Iya. Prosesnya seperti fermentasi. Jadi kita fermentasi 48 jam. Oh. Bagus. Jadi apa anunya Pak ini Pak saya panggilnya Pak apa Pak Vincent? Sanchez saja, Sanchez. Oh Pak Sanchez ya. Ya. Oh berarti yang yang di depan itu nama apa ya? Vicente Sanchez Suarez. Oh Vicente Sanchez Suarez. Ya, itu namanya agak ribet itu. Jadi lebih cari yang gampang aja Pak Sanchez. Ya. Nanti baru saya ganti namanya itu. Oke. Jadi fokusnya kemana nanti Pak Sanchez? Pak Sanchez. Ya. Pak Sanchez. Karena saya orang pulau, saya akan memadukan tiga variabel. Saya kebetulan di pulau, sekretaris daerah bagian perencanaan di pulau. Wow. Dan pulau saya itu adalah pulau wisata dan pulau sangat indah sekali, terlalu indah. Maka saya memadukan 3 variabel di sini untuk penelitian saya. Bagus yaitu, itu Pak. Yaitu meningkatkan pembangunan berkelanjutan di pulaunya, nama Pulau Atauru, melalui konservasi dan promosi warisan budaya dan alamnya. Itu judul saya.
Bagus. Jadi hasilnya ke pengembangan wisata nanti ya Pak ya? Ya, nanti hasilnya ke wisata. Karena ini saya Destinasi. konservasi, promosi warisan budaya dan alam. Ya, ketiga-tiganya saya akan kolaborasi. Nanti dia punya outputnya itu ke pengelolaan wisata berkelanjutan. Iya. Permasalahan di sana apa Pak Sanses? Permasalahan di sini potensinya ada, cuman belum dikelola secara baik. Potensi warisan budayanya, warisannya sangat orisinil sekali. Di sini potensi alamnya itu sangat bagus, tapi belum begitu belum begitu terpikir ke depan mau berangkat dari mana, sehingga mungkin penelitian saya ini bisa merupakan salah satu rekomendasi keras atau strong recommendation terhadap pemerintah untuk bisa membangun pariwisata itu. Sebaiknya kita melihat ke sisi konservasi alamnya, dan melihat kepada budaya warisan budaya yang ada. Ya, adat budaya yang di sini masih sangat kental sekali. Dan itu memang salah satu Pak yang untuk pariwisata saya kira itu paling bagus. Ya, siap. Di samping alamnya, budaya, kearifan lokal di sana. Siap. Yang perlu kita. Tinggal bagaimana caranya Bapak meningkatkan untuk bisa menarik wisatawan. Siap. Ini kebetulan pulau ini belum dipoles, tetapi sudah kunjungan para wisata setiap hari Sabtu itu sangat lumayan. Walaupun belum ada polesan. Masih sangat perawan sebelum ada polesan, tetapi sudah ada. Bagaimana kalau dipoles lagi dengan manajemen yang bagus? Saya rasa itu polesannya itu loh Pak yang jadi fokusnya Bapak nanti. Ya, siap. Polesan di adatnya dan polesan di konservasinya, saya kira. Itu dipercantik lagi, ditaruh lipstick sedikit, tapi jangan terlalu tebal. Ya, bagus jangan terlalu. Nanti saya akan ke sana. Siap. Undang saya ke sana Pak. Saya akan undang. Saya undang. Saya bisa lihat, saya bisa ke pulaunya Bapak. Pulau kurang lebih dari ibu kota negara sekitar kurang lebih 1 jam dengan kapal cepat, 2,5 jam dengan kapal feri. Oh, harus pakai feri ya? Ya, bisa pakai kapal feri, bisa pakai kapal cepat. Kapal cepat ya hanya 1 jam. Wah. Tapi lautnya tembus pandang, terumbu karangnya bagus, padang lamunnya bagus. Wow. Laut jernih sekali lautnya, pasirnya putih sekali. Nanti ada orang yang diving di sana, Pak? Setiap para kunjungan kapal ya ada orang bule, termasuk ada orang-orang di ibu kota ke sini, selalu ke sini untuk diving atau itu juga termasuk Pak, salah satu yang bisa dijual itu Pak, divingnya. Ya. Padang lamunnya itu yang perlu dipoles. Dan dolphin di sini, termasuk setiap ada bulan-bulan tertentu untuk atraksi lumba-lumba. Dan ya. Bagus Pak. Siap. Tinggal rencana polesannya bagaimana, itu yang Bapak masukkan lagi nanti di dalam rencana penelitian proposalnya Bapak. Siap. Baik, barangkali Bapak Ibu kita sudah lewat, tadi kita sepakat jam 17 kita berhenti, tapi karena banyak yang didiskusikan, akhirnya kita sudah lewat 24 menit. Bagi kami yang ibu-ibu pasti sudah pada gelisah. Saya kira ibu-ibu yang ada di room ini semua pada gelisah karena sudah 5:30. Cuman untung sekarang kan zamannya GrabFood. Jadi saya kira barangkali saya stop dulu, kita ya. Wah, saya lihat masih aktif semua nih. Banyak yang tapi sudah pada gelisah ya.
Nah, itu di Papua Insya sudah Allah kelar. kita bisa nanti ketemu sampai pekan depan. Kita akhiri ya, lumayan tadi diskusinya sampai ada beberapa yang bertanya. Jadi saya kira semua juga kita sudah pengen mau siap-siap, apalagi ibu-ibu. Jadi kita akhiri, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan diskusi pada pekan ini, dan semoga saja pekan depan kita masih bisa dipertemukan dengan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang sama, dan Amin. insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat sampai ketemu pekan depan. Amin, ya Bu. Terima kasih. Amin, amin, amin. Bu. Terima kasih. Makasih Terima kasih semua banyak Bapak Ibu. Ibu atas perhatiannya semuanya. Makasih Selamat dan sampai persiapan jumpa. berbuka puasa. Selamat berbuka. Selamat buat ibu-ibu, mohon maaf waktunya agak tersita juga. Sama-sama saya juga. Untung saya cuma berdua yang mau buka puasa, jadi tidak terlalu repot juga. Ya, siap. Untung zaman sekarang kan sudah zaman digital. Jadi Tinggal pesan. semua serba mudah. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama kita mengucap syukur, alhamdulillah, dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini juga merupakan satu ibadah, ya, akan bernilai ibadah. Dan apalagi di bulan puasa kita saling berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Sang Pencipta. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih. Mesinnya bagaimana? Pakai Sequoia atau apa ya? Ada Bu, udah dibagi. Ada manual ya. sementara Google Drive. Berarti tanggung jawab Ketua